Di video kali ini kita akan membahas laptop yang hanya ada satu di Indonesia. Dan ini adalah laptop dari Asus yang special edition. Dari packagingnya aja, wah, udah high beast banget. Dan perkenalkan, ini adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Kalau dari namanya ya 13, berarti dia ada laptop dengan dimensi 13,3 inch. Dan kalau kalian lihat packagingnya ini beda dengan laptop Asus yang lain. Packagingnya ini terbuat dari akrilik yang packagingnya high beast banget. Jadi kalau kalian di sini ada barcode, di sini juga ada barcode, di sini ada garis-garis seperti ini yang mirip banget dengan desainnya Off-White. Dan ini saya dikirimin sama Asus untuk first batch pertama. Jadi ketika video ini tayang, seharusnya ini adalah laptop satu-satunya di Indonesia. Dan di sini ada logonya DKID. Jadi terima kasih banyak buat Asus yang sudah memberikan kesempatan kepada DKID untuk mengunboxing pertama kali di Indonesia untuk Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini. Oke lah ya, biar gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bahas dari packagingnya dulu. Karena untuk yang versi-versi special edition seperti ini, kita harus bahas packagingnya karena beda dengan packaging yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada tagline-nya itu ditch the load atau buang beban kalau bahasa Indonesianya. Terus juga ada uncage your possibilities. Jadi ini adalah laptop untuk kreator ya. Kita disuruh untuk melepaskan semua kemungkinan yang ada di otak kita. Kita harus kreatif. Terus di sini juga ada tulisannya Cultural Originator dan di bagian pinggirnya juga ada tagline Wow the World. Dan kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada yang nyala gitu. Padahal ini nggak ada lampunya. Jadi kayak semacam dikasih warna-warna neon. Jadi kalau misalkan terkena cahaya dia akan nyala. Di bagian belakangnya juga ada semacam barcode ala-ala Off-White. Terus di sini juga ada kotak-kotak dan ada tulisan Asus VivoBook di sini. Di bagian sampingnya sini sama Wow the World. Di bagian atasnya ada 3 panah. Panah ke sana, ke sini dan ke sana. Terus juga ada panah lagi seharusnya di sini ya. Nah, panah yang sama juga. Dan untuk boxnya ini berat banget loh. Coba kita timbang ya. Dan hasilnya overload ya, berarti dia lebih dari 3 kg. Karena timbangan saya ini hanya muat sampai 3 kg. Betulnya kalau kalian tanya harganya berapa, saya pun juga belum tahu ya. Karena katanya ini bakalan masuk ke Indonesia sekitar awal kuarter 2022. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin OLED, udah banyak produk Asus yang sekarang pakai OLED. Contohnya ada K513 yang Core i3 8 jutaan pakai OLED, K513 i5 10 jutaan pakai OLED. Jadi seharusnya untuk yang produk ini sih nggak terlalu mahal ya, karena Asus sepertinya sudah menemukan formula untuk menggunakan panel OLED dengan harga yang terjangkau. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Wow, yang bikin berat ini kayaknya packagingnya ya. Ini aja lumayan berat dan tebal akriliknya. Terus di bagian dalamnya ada beberapa organize. Jadi ini kayaknya charger, kita taruh sini dulu. Terus di sini ada beberapa box ya. Ada 1, 2, ini ada box lagi di sini. Ini enteng kayaknya sleeve case atau tas. Terus di sini juga ada, wah ini apa nih? Coba nanti kita buka, kita taruh di sini dulu. Dan di sini ada pembatas aja ya. Wih, dan ini boxnya kalau misalkan kita taruh lagi, wah, bisa lah ya kita buat hiasan. Wih, keren-keren. Ini kayaknya sleeve case-nya. Dan sleeve case-nya apakah ada model-model high beast-nya juga? Wah, kalau kita lihat sih sleeve case-nya ini juga ada kayak semacam ala-ala high beast-nya ya. Ala-ala ada barcode-nya, garis-garis seperti itu. Sets, widih, gila. Keren. Dan ini bahannya empuk, coba kita lihat resletingnya. Sets, dan kalau misalkan sleeve case-nya cuma seukuran ini, seharusnya sih laptopnya ya lebih kecil dari ini ya, 13,3 inch. Jadi nanti kita coba juga, untuk sleeve case-nya. Jadi kalau misalkan kalian beli laptop dan kalian pengen tampil high beast ya, ini masih high beast tapi nggak terlalu eye catchy gitu, masih terlihat simple. Terus di sini juga ada tagline seperti di boxnya tadi, jadi ada uncage your possibilities. Oke, jadi untuk box kita taruh di sini dulu. Sekarang kita buka chargernya dulu ya. Jadi laptopnya nanti aja biar surprise gitu. Wih, kita dapat Asus Pen 2.0 di sini. Dan dia sudah support dengan 4096 pressure sensitivity. Apa maksudnya pressure sensitivity? Jadi dia akan sensitif kepada tekanan. Jadi yang 4096 itu biasanya memang pen yang udah high end gitu.
Dan coba kita lihat untuk pennya kita buka juga. Sets. Dan di dalamnya, wih ini ada kabel chargernya, ini ada Type A to Type C. Terus kalau untuk pennya nggak ada barcode seperti di packaging dan juga di tasnya tadi. Ini sepertinya Asus Pen yang general ya, jadi bisa buat laptop Asus yang lain. Terus di sini juga ada dua tombol, jadi ini ada tombol untuk iris, ini ada tombol untuk right click. Dan di sini ada tipnya. Nah, tipnya ini seharusnya bisa diganti ya. Coba kita lihat apakah kita dapat. Oh, dapat. Di sini kita dapat 3 tip untuk backup kalau misalkan tip utamanya ini udah tipis atau udah nggak berfungsi. Terus untuk chargernya seharusnya ada di daerah sini. Coba saya copot dulu. Ya, jadi di sini ada port Type C untuk ngecas pennya dan di sini ada tombol untuk pairing Bluetooth-nya. Jadi koneksinya dia pakai Bluetooth. Oke, untuk pen kita taruh di sini dulu. Terus di plastik yang kecil ini tadi kita juga dapat aksesoris untuk pennya ya. Nah, kalau untuk aksesoris pennya ini sama dengan packagingnya tadi. Jadi di sini ada 3 panah. Terus dia pakai magnet, kita bisa taruh pennya di dalam sini. Nanti akan kita praktekkan. Berarti kalau misalkan ada pennya udah bisa dipastikan kalau ini adalah laptop yang convertible 2-in-1. Dan sekarang langsung aja kita buka untuk box utamanya ya. Jadi di sini boxnya ini premium banget sih ya. Jadi di sini ada kayak semacam plastik untuk kita lihat bagian dalam. Cuman di dalamnya itu dia masih dilapisi lagi dengan aluminium foil seperti ini ya. Dan ini sih enteng. Jadi apakah ini laptopnya? Kalau emang laptopnya ini enteng banget nih. Oh bukan ya. Jadi ini sepertinya adalah keyboardnya. Widih, wis gila ya. Tombol enternya kalau kalian lihat udah high beast banget. Di sini ada barcode-nya juga. Terus di bagian escape sampai delete di sini warnanya beda. Jadi warnanya itu agak silver, sedangkan untuk keyboardnya hitam. Dan fontnya ini nyala putih banget gitu. Terus untuk bagian trackpadnya kalau kalian lihat, wah ini lebar banget ya. Ini adalah tipikal trackpad yang saya suka. Jadi kalau misalkan saya lupa bawa mouse pakai trackpad selebar ini masih enak kalau digunakan untuk browsing. Dan ini sepertinya adalah cover punggung bagian belakang untuk layarnya nanti ya, karena di sini ada lubang yang seharusnya untuk kamera. Terus di sini juga ada tulisannya Explore More, di sini ada Ready Set Go sama barcode, dan di sini ada garis-garis abstrak dan oh ini kayaknya untuk biar kalau misalkan kita tata angle-nya untuk tilting dia bisa. Terus di bagian sini juga ada beberapa desain ya. Desainnya itu sama seperti yang tadi, ada barcode, terus di sini ada Wow the World juga. Seharusnya sih di bagian belakang keyboard juga ada desainnya. Wih, gila ya. Jadi warnanya ini, warna panahnya ada yang beda. Ada yang warna neon yang terkena lighting. Jadi dia bisa nyala. Di sini juga ada tulisannya. Jadi desainnya ini mirip-mirip, gimana ya jelasinnya ya. Dia itu simple tapi masih high beast. Nggak terlalu norak gitu. Karena nggak terlalu besar juga desainnya. Wih, dan kalau untuk keyboardnya, ini sekitar 1,4 mm travel distance-nya. Jadi masih enak untuk digunakan walaupun dia lumayan tipis ya untuk keyboardnya. Terus di sini juga ada kertas kayak tutorial gitu untuk cara gesturnya. Nanti kita coba juga lah ya untuk first impression. Dan sekarang kita buka untuk laptopnya. Sets. Wih, ini udah kayak layar full screen gitu ya. Gila. Dan bobotnya lumayan berat, jadi saya penasaran, kita langsung timbang aja berapa kira-kira. Kalau misalkan packagingnya tadi overload, ini beratnya sekitar 787,5 gram. Kalau misalkan kita pakai semua aksesorisnya, terus kita pakai pennya juga, total itu sekitar 1402 gram, 1,4 kilo. Masih enteng lah ya. Dan kalau saya lihat di websitenya Asus, kamera belakangnya ini memiliki resolusi 5 megapiksel dan kamera belakangnya 13 megapiksel. Jadi di kondisi WFH seperti ini, kamera itu benar-benar sangat membantu kita untuk meeting dari rumah. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini, dia juga ada desain yang high beast tapi simple. Di sini ada tagline Wow the World yang warnanya hijau, yang warna-warna neon sama seperti tadi. Terus untuk bahan materialnya kenapa dia berat? Karena ini udah solid banget, dia pakai aluminium dan lumayan tebal. Kenapa? Karena ini kan laptop convertible 2-in-1 yang detachable. Jadi untuk komponen seperti prosesor, RAM dan juga storage ada di bagian dalamnya layar ini. Jadi dimensinya lumayan tebal. Terus di sini ada volume up and down dan di sini juga masih ada exhaust ya. Jadi dia masih bisa mengeluarkan panas. Di bagian atasnya ada tombol power di sini dan sekalian aja mungkin langsung kita aktifkan.
Terus di bagian depannya juga ada lubang mic 2 nih di sini. Nah, terus di bagian kirinya ini ada beberapa port. Jadi ada port untuk audio jack, terus ada 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery dan juga display port. Terus juga ada slot SD card di bagian kanannya. Ini juga ada tulisannya Dolby Atmos, jadi untuk suaranya bisa dibilang ini suara-suara yang sinematik, ranahnya sinematik lah, suara-suara bioskop. Dan kalau kalian lihat wallpapernya ini ya juga kayak menjadi satu dengan desainnya tadi. Jadi di sini ada garis-garisnya seperti ini. Dan agak sedikit flickering di sini, jadi saya mau setup dulu kamera atasnya biar nggak terlalu flicker. Kita turunkan dulu untuk shutter speednya. Sekalian saya setup untuk beberapa aplikasi untuk hands on. Dan Asus VivoBook 13 Lite OLED-nya udah selesai saya install untuk beberapa aplikasi aja untuk hands on. Dan udah saya setting juga biar nggak flicker. Dan kalau kalian lihat sekarang langsung aja mungkin kita pasang untuk beberapa aksesorisnya. Yang tadi sebenarnya udah saya coba dan gampang banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau koneksikan dengan keyboard, kita bisa pakai magnetiknya yang ada di sini. Jadi seperti ini. Search. Dan udah gitu aja. Dan kalau misalkan kita mau masuk ke mode clamshell atau mode tradisional, tinggal pasang covernya yang juga magnetik seperti ini aja. Lalu di bagian bawahnya ini bisa kita angkat untuk mode tiltingnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa atur nih. Nah, kalau misalkan kurang enak ya diatur aja tiltingnya. Dia mentoknya kira-kira sampai segini ya. Cuman karena reflect biar di kamera lebih enak ya kira-kira seperti ini. Jadi dia mirip dengan Microsoft Surface Pro. Cuman kalau magnetik seperti ini jadinya lebih mudah untuk dipasang. Bahkan untuk pen stylusnya ini juga magnetik. Jadi kalau misalkan udah kita pasangkan aksesorisnya ini, kita bisa pasang aja di sini nih. Nah, udah gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa sekalian sama aksesorisnya, itu gampang banget. Dan sekarang kita cobain untuk kameranya. Karena kamera depannya ini lumayan untuk sebuah laptop detachable 5 megapiksel dan kamera belakangnya juga lumayan juga 13 megapiksel. Dan ini adalah hasil dari webcam Asus VivoBook 13 Lite OLED T3300 dan suara yang kalian dengarkan adalah suara yang built-in dengan laptopnya langsung. Jadi nggak pakai mic. Kira-kira seperti ini dan ini adalah resolusi di 1080p 30 fps. Jadi kalau biasanya laptop itu 720p 30 fps, ini 1080p 30 fps. Cuman masih ada agak sedikit delay ya. Nah seperti ini masih ada sedikit delay, cuman kalau untuk kualitasnya dibandingkan dengan laptop lain yang 720p 30 fps memang ini lebih jernih lah, lebih bagus kualitasnya karena pixelnya lebih tinggi. Dan ini adalah kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel, videonya juga di 1080p 30 fps. Coba kalian tulis di kolom komentar apakah hasilnya di atas rata-rata laptop detachable biasanya, dan seharusnya sih ya kalau misalkan kita lihat dari megapikselnya seharusnya lebih bagus kamera belakang ketimbang kamera depan tadi. Sekarang kita bahas bagian yang menurut saya paling penting untuk sebuah laptop convertible 2-in-1. Apalagi yang detachable seperti ini yang bisa menjadi hanya tablet kalau misalkan keyboardnya kita tinggal. Yaitu layar. Dan Asus mengklaim kalau layarnya Slate OLED ini dia bisa menjadi personal OLED TV. Karena spesifikasinya memang kalau kita lihat di websitenya Asus, spesifikasi layarnya ini GGWB banget. Pertama, panelnya udah menggunakan panel OLED dan dia juga sudah memiliki sertifikasi Patent Validated. Terus juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision, speakernya quad speaker. Sertifikasinya juga udah Dolby Atmos, Wi-Fi 6 dengan Asus Wi-Fi Master. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk streaming secara konektivitas akan aman dan secara gambar juga udah seharusnya aman banget ya. Dan sekarang waktunya kita buktikan untuk klaimnya Asus ya, karena katanya dia bisa menjadi your personal OLED TV. Padahal laptop bisa menjadi your personal OLED TV. Dan kita putar untuk konten yang sudah memiliki sertifikasi atau sudah support dengan Dolby Vision dan juga Dolby Atmos seperti si Squid Game ini. Jadi kita putar aja langsung dan kita coba lihat untuk kualitas gambarnya dan juga suara Dolby Vision yang katanya quad speaker. Wow, untuk suaranya untuk sebuah tablet atau laptop detachable suaranya memang lebih menggelegar ya dibandingkan laptop detachable lain yang pernah saya review. Makanya dimensinya kalau kita lihat tadi tebel ya, karena mungkin memang quad speakernya butuh dimensi yang lebih besar. Dan kalau masalah gambar, kalau mata saya yang langsung lihat ya gambarnya ini emang udah ranah-ranah cinematic look lah, ranah-ranah perfilman gitu. Apalagi aspek rasionya dia memang 16:9. Aspek rasio yang memang digunakan untuk streaming film.
Dan entah di kamera nanti kalian bakalan lihatnya bagus atau enggak karena tergantung device kalian juga. Jadi kalau misalkan device kalian mungkin hanya 45% NTSC, ya gambarnya nggak akan sebagus yang saya lihat. Cuman kalau ini saya lihat secara real, gambarnya udah OLED-nya ini udah bagus banget sih ya, udah jernih banget dan juga udah cinematic look. Dan coba kita lihat untuk brightness-nya. Jadi brightness-nya ini dia memiliki brightness nits 550, tinggi banget. Dan kalau kalian lihat di settingannya ini brightness-nya belum 100% ya, dan belum 100% kita coba untuk tembakan ke lighting. Wih, kita masih bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi kalau misalkan saya mentokkan ke 100% tuh ya. Jadi kita masih bisa melihat layarnya walaupun di kondisi mungkin kita lagi laptopan di cahaya matahari terik langsung. Mungkin di lapangan lagi di strap suruh bikin skripsi gitu ya, di tengah lapangan ya siapa tahu. Sekarang kita cobain untuk pennya yang katanya sudah memiliki 4096 pressure sensitivity. Jadi sensitivitasnya terhadap pressure atau tekanan lebih sensitif gitu. Jadi kalau misalkan kita gambar tipis, seharusnya dia akan tipis. Dan kalau misalkan kita agak tekan, ya jadi gambarnya akan tebal. Jadi layaknya kita menggambar di kertas yang biasa. Dan kalau kalian lihat udah cukup responsif juga. Dan untuk area palm apakah terregister? Enggak ya. Jadi yang hanya terbaca akan pennya aja. Bahkan kalau misalkan kita pakai fingertips, dia akan bisa untuk ngezoom aja. Dan kalau misalkan kita pakai tips seperti ini, juga nggak akan ada penanya. Jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi untuk gambar, yang akan terregister hanya akan tip dari stylusnya aja atau ujung dari pensilnya ini aja. Dan kalau kalian lihat ya, gak ada delay sama sekali walaupun konektivitasnya ini dia pakai Bluetooth tuh ya. Dan mohon maaf karena saya nggak bisa gambar, jadi saya cuma bisa memberikan visual untuk pressure sensitivity-nya aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing, hands on dan juga sedikit preview dari Asus VivoBook 13 Lite OLED T3300 kali ini. Kalau kalian tanya harganya, jujur saya belum tahu, cuman kalau misalkan kita mau main perkiraan atau tebak-tebakan, kalau kita lihat dari segi prosesornya aja ya, spesifikasinya aja, dia menggunakan Intel Jasper Lake atau generasi ke-11 Pentium Silver N6000 yang hemat daya, jadi hanya 6 watt. Terus untuk RAM-nya dia 8 GB. Terus kalau untuk storage-nya 256 GB NVMe, bukan eMMC. Karena tadi udah saya tes speednya pakai Crystal Diesmark ini dan dia ada di kisaran 2000 Mbps. Nah kalau harganya, kalau kita lihat cuma dari spesifikasinya aja, seharusnya ya dia ada di kisaran 7 atau sampai 8 lah. Cuman karena dia ada gimmick special edition, terus juga ada desain yang agak berbeda dengan laptop lainnya, yang kalau kalian lihat keren banget memang. Jadi seharusnya sih harganya akan ada di kisaran 9 atau 10. Tapi sekali lagi itu cuma perkiraan saya aja. Tapi seharusnya sih ya, seharusnya nggak bakalan ada di atas 10. Tapi sekali lagi itu juga belum tentu benar. Jadi kita lihat nanti aja. Dan BTW Asus juga akan mengeluarin versi Artist Edition yang akan dimulai di kuartal pertama di tahun 2022. Versi standarnya aja udah bagus dan praktis dengan semua magnetik yang detachable-nya tadi ya. Apalagi yang versi Artist Edition. Jadi Asus bakalan bekerja sama dengan Philip Goldberg dan juga Stephen Harrington, sebuah kontemporer artis berasal dari London. Saya juga nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi kita tunggu aja di kuartal pertama tahun 2022. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk unboxing dan juga sedikit hands on dan juga preview. Untuk full reviewnya akan saya cobain dulu, akan saya benchmark dulu. Nanti juga akan saya coba gandeng beberapa sketch artis biar gambarnya itu nggak coret-coret aja. Dan saya tanya feedbacknya apakah enak untuk menggambar di Asus VivoBook 13 OLED ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.